Oke, selamat pagi semua. Kabar baik ya. Dalam sesi hari ini, saya akan berbagi beberapa tips, eh, beberapa tips dan saran untuk kalian yang juga sedang berusaha menguasai Mandarin dan siap untuk ujian TOEFL setelah pengalaman saya dalam belajar bahasa Mandarin dan kehidupan di Taiwan. Sebelum saya memulai, nama saya Vio dan saya dari Jakarta, dan udah tinggal di Taiwan setelah 11 tahun. Saya S1 di NKUST dan sekarang kerja sebagai engineer di bagian packaging dan testing IC kayak semiconductor gitu. Eh, Terus saya start SMA di Taiwan setelah lulus SMP di Jakarta. Total SMA saya tuh 4 tahun, 1 tahun untuk belajar bahasa dan 3 tahun SMA. Jadi background saya juga sama ya, jadi bukan background yang lingkungan Mandarin. Dan sampai ke Taiwan baru benar-benar start belajar. eh Tanggal ujian saya itu di 20 Juli di Universitas Wenzhou dan alasan utama ikut ujian tuh ada tiga lah sebenarnya. Pertama tuh karena tempat kerja saya sekarang itu mengharuskan setiap karyawan asing buat memiliki sertifikasi kemampuan bahasa Mandarin. Terus kedua itu karena dengan kalau ada sertifikat TOEFL tuh jadi lebih mudah naik di lingkungan kerja ke tempat kerja yang lebih baik dan dapat gaji yang lebih tinggi. Terus alasan terakhir itu untuk mempersiapkan studi S2 karena untuk daftar program S2 itu universitasnya sebenarnya bakal meminta kita untuk memberi sertifikat Mandarin dan itu tuh persyaratan wajib. Total nilai saya tuh 1265, sekitar level 5 ya. Sekolah bernegara 620 dan membaca itu 645. Sekarang kita masuk ke topik utama, itu di sharing pengalaman saya di Taiwan dan sharing tentang ujian juga. Belajar Mandarin di Taiwan itu sebenarnya lebih gampang dibandingkan dengan belajar di les atau misalnya sekolah di Indonesia. Karena tuh menurut saya hal yang terpenting untuk membantu banget itu tuh lingkungan yang mendukung kita untuk belajar. Contohnya yang di part 1 itu aku dorong banget untuk memanfaatkan sumber daya kampus dengan maksimal. Itu tuh kampus yang di Taiwan ya. Jadi kita tuh bisa banyak kenalin profesor. Jadi aku juga deket sama profesor di S1 aku dulu. Terus pernah jadi TA. TA itu Teaching Assistant. Dan banyak kampus di Taiwan itu juga mereka ada sedia fasilitas dan kegiatan ekstrakurikuler kayak klub, seminar atau workshop. Biasanya tuh juga akan ada pusat pusat karir untuk nawarin kamu bimbingan kerja, peluangan magang, setelah koneksi ke perusahaan atau ke alumni. Semua ini tuh biar bisa mempersiapkan diri kita sendiri untuk kerja setelah lulus. Terus yang kedua itu memperluas lingkungan pertemanan. Soalnya aku ada kenal banyak banget orang-orang Indo yang mereka tuh eh aku ngerti kamu pernah pertama kali ketahuan tuh mungkin lebih cemas ya, lebih cemas, lebih takut sama lingkungan yang baru. Cuman jangan batasin diri dengan bergaul cuman dengan orang Indo. Beranilah keluar dari comfort zone, boleh berteman dengan orang Taiwan dan dari mereka tuh kita bisa belajar banyak tentang budaya Taiwan. Kalau kamu tuh semangat belajar, meskipun kamu orang luar, semua orang Taiwan tuh juga pasti senang buat membantu kamu dan membimbing. Jadi tuh kalau misal teman-teman kamu sekitar eh, tem- eh, teman kamu tuh semuanya kebanyakan ngomong Mandarin. Jadi Mandarin kamu tuh pasti bakal improve cepet banget. Baik dalam percakapan setiap hari-hari atau misal dalam situasi tertentu. Jadi banyak bergaul dengan orang lokal itu pasti lebih efektif daripada belajar di sekolah.
Terus yang ketiga tuh banyak jalan-jalan ke kota lain. Jadi pas waktu jalan-jalan, kalian tuh pasti ada ketemu situasi yang mesti pakai Mandarin di luar konteks percakapan sehari-hari. Misal tanya arah, tanya jalan, atau misal eh jadi itu kosakatanya, cara berbicaranya dengan penggunaan bahasa formal atau informal itu berbeda. Meski Thailand itu kecil ya, kalau dibandingkan dengan Indonesia, tapi budaya di daerah utara, tengah, selatan, itu tuh beda-beda, apalagi bahasa dengan makanannya. Yang aku bilang bahasa tuh bukan Mandarinnya beda ya, mungkin tuh cara cara personality mereka, cara kehidupannya tuh beda. Dan tiap daerah di Taiwan tuh ada budaya, adat istiadat dan kebiasaan sosial masing-masing. Jadi di lingkungan yang seru kan, siapa yang nggak suka jalan-jalan ya? Soalnya itu kan seru. Jadi kita tuh bisa memberikan pengalaman yang menyenangkan sampai dalam pedalaman pemahaman Mandarin. Jadi itu bisa meningkatkan speaking dan listening kamu. Terus yang kamu itu sering berlatih bahasa sehari-hari. Belajar bahasa itu yang paling penting itu mesti sering latihan dan sering dipakai. Kalau kamu mau cepat-cepat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang bahasanya Mandarin, harus sering pakai Mandarin dalam percakapan sehari-hari. Jadi itu selain bisa membangun percaya diri dan dalam berkomunikasi secara langsung, jadi itu bisa bantu kamu tuh buat memperdalam ingatan ya. Jadi bukan cuman hafal vocab doang atau hafal kosakata dari buku. Dan kelima itu kamu mesti connect Mandarin dengan hobi kamu. Kenapa aku bilang hobi dan bukan dorong untuk part time? Karena untuk aku sendiri ya, karena kerja itu motivasinya tuh beda dengan hobi. Kerja part time atau magang, kebanyakan tuh untuk gaji dan pengalaman. Tapi kalau misal hobi atau part time kamu benar-benar suka, itu tuh bakal memicu semangat belajar dan prosesnya tuh bakal lebih seru, lebih menyenangkan. Nah, selain dapat teman baru, experience, dan belajar banyak hal, mana kamu tuh juga bakal lebih belajarnya tuh lebih cepat. Contohnya kayak hobi aku deh. Aku suka main game. Jadi tuh hampir semua teman aku tuh orang-orang orang Taiwan. Jadi eh, percakapannya tuh udah jadi lebih lancar, lebih lebih percaya diri lah. Terus kalau misal kamu misalnya suka buat kue, atau misalnya jadi asisten chef, jalan-jalan, chatting, membaca, itu juga juga bisa dipakai gitu. Dan eh aku itu suka banget sama boba ya, boba bubble tea. Karena jadi tuh karena ini aku jadi magang, magang ke toko minumannya. Jadi tuh dapat banyak banget teman, banyak eh, experience dan banyak banget latihan di dalam di lingkungan Taiwannya gitu. Yang paling terakhir tuh belajar bahasa itu pasti butuh waktu dan usaha yang konsisten. Nggak ada orang yang belajar bahasa, belajar cuma 1 bulan, 2 bulan langsung langsung bisa jadi jago gitu. Enggak. Jadi itu tuh mesti belajar, belajar terus, mesti latihan. Dan kamu latihannya makin banyak. Jadi itu jadi bikin diri sendiri jadi lebih percaya diri lah dan jadi lebih nyaman dalam menggunakan bahasa tersebut. Terus ini foto aku pas lagi jalan-jalan. Terus yang ini nih persiapan ujian TOEFL. Untuk kalian yang sekarang masih siapin ujian, ada beberapa tips yang aku bisa uh, bagikan. Yang pertama itu pasti mesti cek dokumennya sebelum ujian kayak kayak ID, KTP. Nah, terus yang kedua itu sebelum ujian tuh mesti tidur cukup. Soalnya soalnya aku pas sebelum ujian mungkin karena lebih eh, grogi ya. Jadi tidurnya nggak gitu cukup dan pas
ujiannya lebih susah fokus. Yang ketiga itu yang paling penting itu latihan soal di website TOCFL yang tadi ada dibagikan juga. Ini nih tips yang paling penting karena dalam latihan soal kita bisa tahu jenis-jenis soal yang akan dites dan bagaimana cara atur waktu dengan baik saat ujian. Jadi di websitenya ada tersedia banyak soal dari level dari di band A sampai band C. Dan metode latihan aku sendiri tuh kerjain setiap soal. Jadi aku ada lihat soal band B dan band C. Jadi tuh itu ada 4 versi atau 5 versi kalau nggak salah. Dan tiap versi itu aku kerjain semua. Dan kalau misalnya ada kata yang aku nggak ngerti atau misalnya cara itu tuh mesti Google, cari di internet, cari tahu artinya, terus tulis catatan dan menyalin artinya. Kenapa sih mesti latihan terus? Yang pertama itu latihan soal tuh bisa memberikan kita gambaran yang jelas secara tentang format soalnya atau jenis pertanyaan atau tingkat kesulitan di setiap band. Kedua itu setiap soal ada waktu 10 detik untuk menjawab. Jadi itu waktunya terbatas banget. Dan mesti belajar gimana sih mau cara cara mengatur waktu yang lebih baik selama ujian. Jadi latihan yang makin banyak, jadi kita juga akan meningkatin kecepatan dan efisiensi untuk menjawab. Ketiga itu latihan soal sebelumnya tuh bakal mengurangi stres dan kecemasan ujian. Karena kita udah terbiasa dengan tipe soal dan formatnya. Jadi di hari H-nya itu akan lebih percaya diri dalam menghadapi tes yang formal ya. Yang terakhir itu kita bisa mengevaluasi dan mengetahui di mana kelemahan kita masing-masing. Contohnya, misalnya kamu kosakatanya lebih 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 susah dihafal, atau misalnya kamu gak bisa ingat kata Hansinya tuh gimana tulisnya, atau misalnya struktur kalimatnya susah dimengerti, tata bahasa dan lain-lain. Jadi ini juga memberi kesempatan untuk memperbaiki bagian yang lebih kurang sebelum ujian. Eh, yang kedua itu kesulitan pas ujiannya. Jadi aku ada ketemu beberapa kesulitan gitu. Jadi misal aku waktu itu juga ikut CAT juga. Jadi itu kan ada listening dan reading. Dan eh, kadang-kadang tuh mungkin suara di listeningnya tuh nggak gitu jelas atau misalnya kamu tuh pikirannya tuh tiba-tiba kosong gitu. Dan yang paling terakhir tuh mungkin nggak gitu yakin dengan jawabannya ya. Aku tuh rekomen untuk nyesain semua soal. Jadi jangan sampai ada yang tidak terjawab. Jadi tuh em, untuk yang sudah pernah kerjain soalnya pasti tahu kalau misalnya sistem baca soalnya tuh ada 10 detik untuk eh, waktu 10 detik untuk kamu buat menjawab, buat pilih jawabannya. Jadi kalau misalnya kamu nggak kejawab dan waktunya habis, sistemnya tuh bakal pindah ke soal selanjutnya. Jadi itu bakal sistemnya bakal eh, menganggap jawabannya itu salah. Jadi kalau misalnya salah, sistem kamu tuh bakal memberi soal yang lebih mudah di pertanyaan selanjutnya. Jadi kalau misalnya kamu jawabnya salah, pertanyaan selanjutnya bakal lebih mudah. Jadi kalau kalau misalnya kamu jawabnya benar, pertanyaan selanjutnya itu bakal lebih susah dikit lah. Jadi tuh jadi jangan 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 terlalu eh, terlalu santai kalau misalnya lihat kok soalnya gampang-gampang banget ya. Dan juga jangan-jangan sedih kalau misalnya soalnya tuh terlalu susah. Karena itu tuh berarti kemampuan bahasa Mandarin kamu tuh sebenarnya lebih lebih baik daripada yang kalian bayangkan. eh Terus rencana aku ke depan itu setelah dapat sertifikat ini, aku bakal studi lanjut ke S2 ya. Jadi rencana ke depannya tuh bakal
mengembang karier ke Hsinchu Science Park karena itu tuh pusat area semiconductor yang di Taiwan. Terus aku juga percaya ada filosofi yang terus berusaha untuk menjadi lebih baik. Jadi itu yang di bagian kiri itu tuh meski em, aku tuh pengen apa pengen berusaha terus lah, jangan stop di satu tempat doang. Terus selanjutnya bakal bakal ntar ya aku lihat dulu chatnya. Ntar chatnya aku bakal balas secara setelah ini pas Q&A ya. Dan ada beberapa pengalaman yang menarik di pas aku hidup di Taiwan. Itu tuh kalian dengar dulu suara ini. Ini nih sebenarnya bukan bukan suara es krim ya. Soalnya pas aku tahun pertama ke Taiwan, waktu itu baru datang kayaknya 1 bulan deh. Kelas kita kan banyak kan orang-orang Indo. Terus kita pas dengar tuh kita bilang ke gurunya, di luar ada jual es krim tuh. Itu bukan suara es krim, itu tuh suara truk sampah. Jadi tuh ini nih ada kebiasaan orang Taiwan ya, maksudnya jadi tuh banyak kan truk sampahnya tuh pakai truk sampah yang mereka tuh bakal jalan terus kita tuh bakal lempar sampahnya di bagian belakangnya. Terus karena aku tadi ada pernah bilang aku suka banget sama boba. Jadi tuh em, di Taiwan tuh budaya minumannya tuh eh, banyak banget orang yang suka minum boba. Jadi tuh kita mungkin tuh tiap sehari mungkin 1 gelas. Terus ada pemerintah Taiwan ini nih foto minuman aku sendiri yang aku foto. Jadi tuh aku bener-bener suka banget. Dan pemerintah Taiwan tuh ada kebijakan untuk mendorong orang-orang yang bawa gelas sendiri pas beli minum di kafe atau di toko minuman. Jadi tuh kalau misalnya bawa sendiri kita bakal diskon 5 NT. Itu kira-kira berapa ya? Diskon 1.500? 2.500. Ah, jadi ini kebijakan untuk mengurangi penggunaan gelas-gelas yang sekali pakai. Jadi itu istilahnya go green. Terus sekali ini sekarang bagian Q&A.